Shalom adik-adik. Shalom kakak. Shalom abang. Apa kabarnya nih? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita siapkan hati kita, kita siapkan Alkitab kita siapkan persembahan kita, dan yuk adik-adik bernyanyi bersama kakak dan abang. Sebelum kita bernyanyi, aku mau bertanya sama kakak dan abang. Kakak dan abang sudah sukacita? Sukacita. Sudah bahagia? Bahagia. Nah, kakak dan abang sudah bahagia dan sukacita. Yuk adik-adik kita bernyanyi Marta Talua dan segala puji syukur. Ya adik-adik dan mama papa, sekarang kita mau memuji Tuhan, menyanyi lagu segala puji syukur dan Marta Talua Manuki. Tapi kita bernyanyi sambil bangkit berdiri ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Marta Tahuak Manuki. Marta Tahuak Manuki, di mana ganti minggui. Marta Tahuak kokoko, dungo madada nasi kola minggui. Dungo madada nasi kola minggui. Dungo madada nasi kola minggui. Makuling giring-giringi, di mana ganti minggui. Beta hita lau tu bagas karejai, lau manangi hon hatani Tuhani, lau manangi hon hatani Tuhani, lau manangi hon hatani Tuhani. Kita siapkan hati kita bersaat teduh. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai 2.
Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari adik-adik kita nyanyikan ayat yang kedua dengan kita bangkit berdiri. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa kembali beribadah sekolah minggu walau hanya di rumah saja. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kesehatan kepada kami semua, teman-teman kami dimanapun berada, sehingga kami dapat beribadah kembali di rumah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk papa, mama, abang, kakak, dan adik. Dan Tuhan, sebentar kami mau bernyanyi, memuji, dan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami ya Tuhan, berkati juga teman-teman kami dimanapun berada, juga Tuhan yang memberkati abang dan kakak guru sekolah minggu, juga Amang dan Inang pendeta. Terima kasih ya Tuhan, amin. Kamu papa diamong hari Minggu
Adik-adik, selanjutnya mari kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan atau kitab dari kita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. 2, 3, 4, 6, 8. Aduh, masih kurang ini duitnya, gimana ya? Wah, Banyak banget yang marahin duitnya. masih kurang kakak. Emang mau apa? Duitnya mau banyak lagi. Adik-adik tahu nggak? Kayaknya Kakak Marini kita ajarin satu lagi yuk. Kakak Marini kita nyanyi lagu yuk. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan siang malam pagi petang? Saya, orang yang berdosa. Adik-adik, mari kita membaca epistel kita minggu ini terambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Sudah dapat? Sudah ketemu adik-adik? Kita baca bersama-sama ya. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisannya." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketakutan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasil. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah aku terbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang berharga. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan akan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Adik-adik, kita sudah selesai membaca epistel
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 4. Mari kita bernyanyi adik-adik. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Mau mendengarkan pengumuman? Oke, pengumuman yang pertama. Siapa di sini yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai hari ini? Ada Kamar ini. Ada siapa lagi yang berulang tahun? Oh, banyak ternyata adik-adik yang berulang tahun. Mari kita nyanyikan selamat ulang tahun dan juga lagu umur panjang di tangan kanannya. 1, 2, 3. Mari kita nyanyikan ya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu, juga kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua, PHBS. Pasti adik-adik udah tahu dong, PHBS itu apa? Perilaku hidup bersih dan sehat. Apa aja? PHBS yang pertama, yaitu adik-adik harus stay di rumah aja, jangan kemana-mana ya. Yang
kedua, adik-adik selalu menggunakan masker bila adik-adik berada di luar rumah. Juga cuci tangan setiap saat ya, untuk menjaga kebersihan diri adik-adik. Dan selalu jaga jarak supaya kita terhindar, dan kita harus makan makanan yang bergizi. Terakhir nih, buat PHBS kita harus selalu berdoa agar COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi. Pengumuman yang ketiga, siapa di sini yang belum mengerjakan kreativitas? Pasti sudah pada mengerjakan kan? Tapi lupa mengupload atau lupa men-tag ke Instagram Sekolah Minggu. Yuk, mulai besok sudah dikerjakan kreativitasnya. Jangan lupa untuk share ke grup orang tua, juga tag ke Instagram Sekolah Minggu. Pengumuman yang keempat yaitu laporan persembahan untuk mama dan papa. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengumpulkan persembahan. Berikut laporan persembahan kita minggu ini. Shalom, berikut kami sampaikan jumlah pelean atau persembahan ibadah sekolah minggu. Ini adalah persembahan yang terkumpul dari tanggal 10 Mei sampai dengan 7 Juni 2020 dengan total persembahan sebesar Rp2.281.000 dari 21 keluarga. Terima kasih untuk papa, mama, serta adik-adik atas persembahan yang diberikan. Semoga persembahan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sekian pengumuman dari Kak Reni. Kiranya pengumuman tadi sangat berguna buat adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita bernyanyi atas segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih kanugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo ambil sikap berdoa yang baik. Duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala kita.
berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ketika Engkau masih memberkati kami dan boleh membangunkan kami di pagi hari yang indah ini untuk melihat seluruh alam ciptaan-Mu dan bersekutu dengan Engkau melalui ibadah kami. Biarlah kiranya ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan beri kami Tuhan pengetahuan untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Nah, Alkitabnya sudah dipegang belum? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah ditemukan? Kita lihat Alkitab kita ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan memutuskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu dicipta. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas berada. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, coba Inang mau tanya. Hari Minggu kemarin, kalau tidak salah, firman Tuhan juga membahas isi yang sama, bukan? Berbicara tentang apa ya? Coba dulu diingat. Ayo, siapa yang ingat khotbah minggu lalu dari mana? Berbicara tentang apa, siapa? Apa? Penciptaan? Benar gak sih? Coba diingat dulu. Oh iya benar, berbicara tentang penciptaan. Nah sekarang kita mau ulang kembali ya. Kita akan lihat, kita mau ingat penciptaan itu apa saja ya. Urutannya dari mana pertama? Apa berbicara tentang benda penerang?
Atau berbicara tentang laut, darat, dan tumbuh-tumbuhan? Yang mana yang pertama? Coba kita lihat ya. Kita lihat urutannya ya. Hari pertama dikatakan Tuhan menciptakan terang dan gelap. Lalu hari kedua, kelihatan nggak? Dikatakan apa? Tuhan menciptakan apa? Cakrawala. Lalu hari ketiga dikatakan Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, apa ya? Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Lalu berikutnya, hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang atau hewan di air dan di mana yang punya sayap apa namanya? Yang di mana itu? Di udara. Lalu hari keenam dikatakan Tuhan menciptakan binatang di darat. Apalagi ya? Di hari keenam ada yang ingat? Dikatakan Tuhan menciptakan manusia. Tapi itu kita harus ketahui bahwa proses menciptakan manusia dengan yang lain tidaklah sama. Jadi bukan seperti dikatakan simsalabim, abrakadabra, satu jentikan jari jadi semuanya ada. Tapi dikatakan ada proses. Coba kita lihat ya. Dikatakan Tuhan mengambil debu dan tanah liat. Lalu dia membentuk manusia seperti gambar dan rupa Tuhan Allah. Ingat ya, seperti khotbah minggu lalu dikatakan imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Jadi dia tidak hanya seperti boneka saja, tapi kemudian dia bisa bernafas, lalu dia bisa melakukan segala sesuatu. Lalu jadilah manusia. Itulah yang dikatakan sebagai ciptaan yang tertinggi, ciptaan yang istimewa dari seluruh ciptaan yang lain. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat urutan penciptaan dimulai dari hari yang pertama sampai dengan hari yang keenam di mana manusia itu diciptakan. Lalu tadi kalau kita baca Alkitab dikatakan pada hari yang ketujuh kemudian Allah beristirahat dari segala sesuatu, lalu menguduskannya. Dikatakan menguduskan, lalu dia beristirahat. Kalau kita pahami, kalau kita lihat dengan kehidupan sekarang, beristirahat bukan berarti jadi tidak melakukan apapun, bukan jadi tidak mengerjakan apapun. Misalnya hanya duduk saja, atau hanya sekedar menonton saja tanpa melakukan apapun. Tapi dikatakan pada hari yang ketujuh itu dipakai sebagai hari untuk menguduskan nama Tuhan Allah. Dengan cara apa? Nah, biasanya kan kalau kita hari Minggu itu datangnya kemana ya kalau mau beribadah? Ke gereja kan? Tapi karena di masa pandemi ini, maka kita semua dianjurkan supaya beribadah di mana? Di rumah masing-masing. Kalau misalnya ada bertanya begini, lalu Inang, bagaimana kalau misalnya kami beribadah di rumah? Itu juga bersekutu dengan Tuhan tidak? Adik-adik yang terkasih, dikatakan dimanapun kita berkumpul untuk memuji nama Tuhan, di sanalah Tuhan hadir. Ibadah itu bukan ditentukan oleh tempat. Ketika di masa pandemi ini kita diwajibkan ibadah di rumah, percayalah Tuhan Yesus juga hadir di sana, dan itu juga menjadi jalan bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kita seperti yang kita lakukan pada hari. Nah, kita mau lihat dikatakan
ketika semuanya sudah diciptakan dengan begitu baik, dengan begitu rapi, lalu Tuhan Allah mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa Tuhan Allah melihat segala sesuatunya sungguh amat baik. Pertama, diciptakan dulu apa tadi? Terang. Lalu dia ciptakan apa lagi tadi? Semua yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Coba dulu, kalau misalnya diputar, manusia dulu yang diciptakan baru ciptaan yang lain. Bisa nggak kita makan? Bisa nggak kita misalnya bangun rumah? Atau bisa nggak kita melihat ada apa di sana, mau pergi jalan-jalan? Bisa nggak? Kita mau makan buah apel misalnya, bisa nggak? Tidak kan? Tapi Tuhan terlebih dahulu menciptakan segala sesuatu yang perlu bagi manusia untuk dipakai. Baru kemudian manusia itu diciptakan. Itulah kebaikan Tuhan. Maka setiap hari, setiap orang siapapun itu, baik adik-adik, baik mama papa, baik opung juga, baik tulang juga, termasuk dengan inang pendeta, semua harus mengucap terima kasih Tuhan bahwa Tuhan telah menjadikan segala sesuatunya dengan begitu indah, dengan begitu baik bagi kehidupan kami. Tapi jangan lupa, minta juga tuntunan dari Tuhan supaya kita diberikan pengetahuan untuk memakai segala sesuatunya dengan baik. Maka benarlah di akhir daripada penciptaan itu kita juga akan mengatakan segala sesuatu telah kita pakai dengan baik. Nah, sekarang Inang mau tanya. Tadi dikatakan sebagai ciptaan yang terakhir, Allah siapkan dulu segala sesuatunya baru kita dicipta. Dikatakan setiap orang harus bersyukur, mengucap terima kasih. Pertanyaannya, bersyukur itu seperti apa sih? Itu harus tahu. Bersyukur itu seperti apa ya? Ada yang mengatakan, Inang pendeta, kalau kami itu dikatakan bersyukur berarti harus bernyanyi dong. Benar. Kalau yang berikut apa ya? Dikatakan juga jangan lupa berdoa, berterima kasih kalau Tuhan masih memberkati. Tapi apakah cukup hanya sampai di sana? Tidak. Apa yang bisa kita kerjakan? Banyak, ya, banyak. Salah satu contohnya apa? Ketika kita menjaga diri kita, itu juga adalah ungkapan syukur. Apalagi di masa virus corona ini ya. Jadi kita dari gereja Inang Pendeta, baik dengan abang kakak guru sekolah minggu, baik dengan amang Inang Parhalado juga tidak akan pernah bosan mengingatkan di masa pandemi ini selalu jaga kesehatan. Dengan cara apa? Yang pertama, ketika mau keluar rumah harus mengenakan masker. Nih, Inang sendiri pakai. Inang di gereja, Inang juga pakai. Kenapa? Karena berada di ruangan yang terbuka. Lalu yang berikut apa? Dikatakan jangan di Google. Banyak kan itu anjurannya cara cuci tangan seperti apa? Apakah cukup hanya ambil sabun lalu bilas-bilas begini udah bersihkan pakai apa? Tidak, ada aturannya. Lalu kemudian sediakan apa? Kalau mau bepergian itu harus bawa apa? Tisu basah, ya. Inang juga selalu bawa. Lalu berikut apa? Kalau tidak bertemu dengan air yang mengalir pakai apa? Hand sanitizer. Lalu apakah cukup hanya di situ? Oh tidak. Ketika seseorang bersyukur, dikatakan dia akan menghargai setiap nafas kehidupan yang Tuhan beri bagi dia. Dengan cara apa? Olahraga, berat badan, ya. Lalu yang berikut apa? Banyak-banyak minum air putih. Nah, jangan malas untuk minum, jangan pelit. Nanti ada orang bangun hanya minum satu teguk. Tidak. Lebih banyak minum air putih, itu akan lebih menjamin kesehatan daripada pencernaan. Lalu yang berikut apa? Oh, yang paling penting, makan makanan yang sehat. Contohnya apa? Junk food, sehat nggak ya?
apa lagi? Oh, enak itu ya. Terus apa lagi? KFC itu sehat nggak? Jadi apa tuh? Dikatakan makan buah-buahan, makan makanan yang bergizi, konsumsi juga sayur, dan juga jangan lupa minum vitamin. Lalu yang berikut apa? Berdoa. Berdoa. Kita harus selalu ingat berdoa kepada Tuhan agar apa? Kita diberi kesabaran, jangan bosan-bosan ketika dikatakan ibadah dari rumah, stay at home, tinggal dulu di rumah, kalau tidak perlu jangan keluar ya. Mama papa juga demikian. Nanti kalau adik-adik lihat mama papanya itu asik di luar sana, bilang, "Ma, Pak, harus jaga kesehatan, jaga diri." Lalu yang berikut apa? Lingkungan juga harus tetap diperhatikan. Jangan karena dikatakan tinggal di rumah maka lingkungan rumahnya tidak dibersihkan. Coba lihat, siapa tahu ada sampah depan rumahnya. Ambil sapu lalu tempatkan di mana? Di tempat sampah. Rawatlah lingkunganmu, karena itulah yang diberikan oleh Tuhan Allah sebagai tugas kita. Itu gunanya manusia diberikan akal pengetahuan. Maka ketika dia sudah dibentuk lalu ditempatkan di Taman Eden, lihat ada pohon apa dikatakan di sana? Bukan hanya tentang pohon kehidupan, tapi apa juga di sana? Ayo coba, tadi disimak nggak pembacaannya? Ada yang tahu? Apa tadi? Pohon pengetahuan. Fungsinya apa? Gunanya apa ya itu ada pohon pengetahuan? Dikatakan supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini firman Tuhan begitu berharga untuk mengingatkan kita, baik sebagai anak-anak Kristen, baik sebagai ciptaan Tuhan, supaya tahu tugas dan tanggung jawabnya. Dikatakan siapapun dia sebagai makhluk hidup yang memiliki pengetahuan harus mengerjakan tugasnya untuk merawat lingkungan dan alam. Ketika kita melakukannya, itu menjadi bentuk ungkapan syukur kita, ucapan terima kasih kita, karena Tuhan sudah memberi kita kehidupan yang sangat baik. Nah, tetaplah jaga kesehatanmu, tetaplah tinggal di rumah, keluar kalau hanya perlu saja, konsumsi makanan yang sehat, dan ingat selalu berdoa agar Tuhan memberkati kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, sebelum Inang mengakhiri khotbah kita ini dengan doa, ada satu lagi yang mengatakan sebagai kita ciptaan Tuhan, maka kita harus selalu bersuka cita dan jangan lupa untuk tetap bersyukur. Adik-adik pasti tahu lagunya kan? Kalau tidak salah judulnya Sukacitaku hanya oleh Tuhanku. Tahu kan? Ayo kita berdiri ya.
tetaplah bersukacita dan bersyukur karena kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Stay at home, stay healthy, selalu ingat untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah buat berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang boleh memberikan kami waktu yang baik untuk datang beribadah mengucap syukur kepada-Mu. Biarlah kiranya segala lagu pujian kami ini menjadi keagungan bagi-Mu, dan firman-Mu yang telah kami dengar senantiasa membawa kami kepada perbuatan atau sikap yang lebih baik dengan mengingat kami sebagai ciptaan-Mu yang terpilih. Biarlah hidup kami ini tak henti-hentinya selalu memancarkan kasih karunia-Mu lewat perbuatan kami setiap hari. Agar kami ingat ya Tuhan, bahwa kebaikan-Mu senantiasa menghampiri kehidupan kami walau apapun yang pernah kami hadapi. Kuatkan kami Tuhan melakukan yang berkenan di hadapan-Mu, agar seluruh hidup kami menjadi kemuliaan bagi-Mu. Berkati ya Tuhan adik-adik kami sekolah minggu di dalam pendidikannya. Biarlah kiranya turut campur tangan-Mu yang senantiasa memberkati mereka, memberi pengetahuan, agar mereka Tuhan boleh menjadi anak kebanggaan bagi orang tua, bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk juga ya Tuhan di hadapan. Berkati juga mama papa mereka ya Tuhan, adik-adik kami yang selalu memberikan pendidikan yang baik, mendidik mereka dalam pengetahuan dan rohani, agar kiranya mereka dalam tubuh yang sehat dan kuat serta bersukacita boleh membawa adik-adik kami ke dalam pengenalan yang lebih baik lagi akan dunia ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau semakin memberikan kami kesabaran dalam melakukan aktivitas kami untuk sementara ini di rumah. Ketika di tengah virus corona ini yang mengharuskan kami Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing. Ketika kami rindu untuk datang melawat atau melihat Engkau di dalam bait-Mu, berkumpul beserta dengan teman-teman kami dan abang kakak guru sekolah minggu, biarlah kiranya Tuhan kerinduan itu semakin meneguhkan hati kami untuk tetap menjaga diri kami, menjaga lingkungan kami, dan selalu melakukan yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga abang kakak guru sekolah minggu kami yang selalu setia mendampingi kami dalam ibadah. Biarlah Tuhan semakin menambahkan kepada mereka kesehatan, sukacita, dan juga umur yang panjang dan kekuatan, agar kiranya Tuhan mereka tidak pernah jemu-jemu untuk memberikan kami ilmu tentang pengenalan akan Engkau, agar kami tumbuh dewasa juga di dalam iman kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati negara kami ini, berkati seluruh masyarakat di Indonesia ini, agar kiranya tetap bersabar dan taat kepada aturan untuk menjaga diri dan menjaga lingkungannya. Ampuni dosa kami, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, selanjutnya mari kita membaca ayat istimewa kita yang terletak di Mazmur 150 ayat 6. Mazmur terletak di Perjanjian Lama ya adik-adik. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi adik-adik. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Baik adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
ibadah kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu kita berdiri, kita akan berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Hai adik-adik, kita akan membuat kreativitas yang temanya sama seperti minggu kemarin yang diajarkan Kak Rena. Adik-adik masih ingat? Yap, betul sekali, recycle. Nah, kali ini kakak mau mengajak adik-adik untuk membuat toples makanan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 2 tutup kaleng, bagian tengah dari botol, hiasan, lem, dan cutter. Adik-adik bisa membuatnya bersama orang tua juga loh. Ayo kita membuatnya. Tara, toplesnya sudah jadi. Adik-adik yang sudah membuat hasilnya bisa share ke Instagram dan jangan lupa tag Instagram sekolah minggu ya. Atau bisa juga di-share ke grup WhatsApp orang tua sekolah minggu. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang ya.